Shalom teman-teman. Kembali lagi bersama kita dari Komisi Anak. Nah, pada kali ini seperti biasa kita mau sekolah minggu ya, Mas? Iya. Kita mau memuji nama Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan juga. Oh iya, betul sekali. Nah, karena temanya hari ini sukacita, Kita harus senang-senang dong. kita harus senang-senang. Kita harus nyanyi, semangat. Biar sehat juga kita harus goyang-goyang. Goyang-goyang, oke. Biar goyang-goyang. Mari kita berdiri dulu, Mas. Mas, biasa kita mau nyanyi apa, Mas? Kita mau nyanyi Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke. Baik, ada teman-teman. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayangmu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayangmu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih sayangmu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Teman-teman di rumah sangat sulit ya gerakannya. Saya sampai keringat tadi. Oke, duduk lagi aja. Nah, kita udah memuji nama Tuhan. Iya, udah nyaman teman-teman yang di rumah juga. Rumah. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu. Monggo Mas Yusa, untuk membuka ruang. Kita berdoa. mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Bapa pada hari ini Tuhan hormati kami ya Tuhan, kiranya sekolah minggu pada hari ini bisa jalan selamat dan kiranya Tuhan pandemi kali ini semoga cepat dilanggar Tuhan agar kami bisa bertemu di sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan, amin. 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 Sekarang ngegas. Iya. Ya. Kita mau memuji nama Tuhan lagi, Mas. Di nama Tuhan lagi. Lagunya Iya. apa, Mas? Sip. Ini masih capek saya. Oh, walaupun capek tetap sukacita. Iya, sukacita harus itu. Harus. Nah, kita sambil duduk aja. Ini Mas Moses juga keringet nih, kasihan. Ya. Lagunya mari kita bersukaria. Mari kita bersukacita. Iya, bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Oke, kita sangat bersuka cita ya teman. Iya,
sampai keringet. sampai keringetan ini. Karena bersuka cita. Terus habis ini apa Mas Abed? Kita setelah berpanas-panasan gini Mas, Ya, kita mau mendengar yang dingin-dingin. mendengar yang dingin. Apa tuh yang bikin dingin Mas Isa? Es bisa. Selain es yang menyegarkan hati kita. Untuk menyegarkan hati kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Terus berarti sekarang kita mendengarkan firman. Iya. Kita nyanyi 2 jam. Ini apa? Pendinginan dulu. Pendinginan. Biar nanti nggak terlalu keringetan pas. Iya. Pendinginannya apa Mas? Kita nyanyi lagu memuji nama Tuhan. Judulnya Burung Pipit. Burung pipit. Iya. Burung pipit yang kecil. Yang kecil aja. Yang besar namanya nanti. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bagus di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke firman, kita berdoa dulu. Oke, teman-teman di rumah juga berdoa loh. Nanti Tuhan lihat. Mari teman-teman kita berdoa, saya hendakkan mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami sekolah minggu jika dia akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga sabda-Mu, firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah bersama-sama dengan Mas Abed dan Mas Sote dan teman-teman yang ikut dalam pujian tadi bersukacita. Wah, luar biasa. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru atau Lama? Wah, pinter. Injil Lukas terdapat di dalam Perjanjian Baru. Nah, Ica akan membacakannya. Adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa mengambil Alkitabnya, kemudian disimak bersama-sama. Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Nah, adik-adik, kita akan menyimak cerita yang berjudul Simeon dan Hana berdasarkan dari Injil yang sudah kita baca tadi. Silahkan menyimak. Adik-adik, kita akan menyimak cerita dengan judul Simeon dan Hana. Setelah bayi Yesus lahir dan selang 40 hari usia bayi Yesus, kemudian ayah Yusuf dan Bunda Maria membawa bayi Yesus ke bait suci. Bait suci di sini seperti gereja. Nah, ayah Yusuf dan Bunda Maria membawa bayi Yesus ke bait suci. Itu merupakan tradisi dari orang Yahudi dengan membawa anak sulung atau anak pertamanya laki-laki untuk diserahkan kepada Tuhan agar anaknya mengenal Tuhan. Kemudian ayah Yusuf dan Bunda Maria tidak lupa membawa persembahan. Persembahannya berupa apa? Kalau kita ke gereja biasanya bawa persembahan berupa uang. Tetapi ayah Yusuf dan Bunda Maria ke gereja dengan membawa persembahan berupa burung terkukur dan burung merpati. Karena mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Saat sampai di bait suci, ayah Yusuf, Bunda Maria, dan bayi Yesus bertemu dengan seorang kakek. Kakek ini hidupnya sangat saleh dan benar, taat, dan seturut dengan perintah Tuhan apapun yang dilakukannya. Rajin berdoa, rajin membaca kitab, Alkitab, kemudian melakukan semua hal yang benar di mata Tuhan. Siapa nama kakek ini? Nah, kakek ini adalah kakek Simeon. Kakek Simeon ini sangat senang berjumpa dengan keluarga Bapak Yusuf, terutama
ketika kakek Simeon dapat menggendong bayi Yesus. Wah, sangat bersuka cita. Wajahnya sangat senang sekali dan matanya berbinar-binar. Seperti ketika adik-adik mendapatkan hadiah, ketika diajak pergi oleh Bapak Ibu atau mendapatkan suatu yang sangat diinginkan, kemudian bisa mendapatkannya. Sangat senang. Karena kakek Simeon sudah sangat lama menanti-nantikan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Karena kakek Simeon mendapatkan janji Allah juga. Apa janji Allah kepada kakek Simeon? Bahwa Simeon akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Sangat bersuka cita Simeon bertemu dengan bayi Yesus. Kemudian saat itu kakek Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai." Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Kakek Simeon menjadi sangat siap jika suatu hari nanti Tuhan memanggilnya pulang dalam damai sejahtera. Pulang di sini artinya kakek Simeon siap ketika dia meninggal dunia dengan wajah yang bersuka cita karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, di sana ketika kakek Simeon ini menggendong bayi Yesus, di situ ada seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua, usianya 84 tahun. Nenek ini bernama Hana. Hana adalah salah satu nabi Tuhan, nabi perempuan. Hana ini sangat taat kepada Tuhan. Dia siang malam berdoa, siang malam membaca kitab, dan dia tidak pernah meninggalkan bait suci. Sama seperti halnya Simeon ketika nenek Hana, Bahuti Hana, ini melihat bayi Yesus, Hana sangat bersuka cita dan mengucap syukur dan bercerita kepada banyak orang tentang bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini tidak hanya membawa sukacita kepada Bunda Maria dan Ayah Yusuf, tetapi kelahiran bayi Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan bagi semua orang. Bahkan selain Simeon dan Hana yang bersukacita, banyak orang di luar sana yang bersukacita karena Sang Juru Selamat dunia sudah lahir. Demikian juga sukacita itu ada pada kita semua, adik-adik yang ada di rumah, anak-anakku yang hebat-hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa, bersukacita karena Sang Juru Selamat memang lahir untuk kita semua. Selamat bersukacita, menebarkan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara kita, adik, kakak, kepada ayah, ibu, kepada kakek, nenek, dan kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Selamat menebarkan sukacita, selamat menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, aktivitas hari ini adalah membuat emotikon senyum. Alat dan bahannya, kertas, stik es krim atau sedotan, tutup gelas, gunting, lem atau slot
habis mendengarkan firman Tuhan? Gimana Mas? Tambah adem. Tambah adem? Iya, saya juga tambah adem. Gimana Mas Uti? Juga Oh, tambah sukacita. Sukacita? Sukacita tapi adem. Bagus, gitu. Ya, Mas Moses gimana? Sukacita. Sukacita. Adem nggak? Adem. Oke. adem berarti ini keringeting. Karena ini juga masuk keringet. Ya, ada. Nah, gimana teman-teman di rumah? Juga tadi juga udah lihat kreativitasnya kan? Berarti teman-teman di rumah bisa membuat kreativitas, nanti bisa dikirim ke nomornya Bu Ica, nanti dapat hadiah dari Bu Ica. Oke. Nah, Yeay. dan jangan lupa ya teman-teman nanti absen Absen ya. Absen. Absen di kolom komentar. komentar. Siapa yang lihat, siapa yang berangkat, siapa yang nggak berangkat gitu. Ya, nanti kalau saya lihat di komentar lah ini namanya si A dari Pemantan ini, wah itu berarti sangat apa? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa mengikuti sekolah minggu online. Ya teman-teman, gimana Mas bisa? Rasanya udah mau selesai ini ya. Iya. Sebelum kita undur diri, Iya. kita apa Mas? Kita berdoa dulu. Berdoa. Ya, berdoa dulu nggak apa-apa. Berdoa dulu nggak apa-apa. Yang mimpin Mas Moses. Mau Mas musik. Ini juga dapat hadiah dari Bu Arum. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Kiranya berkati perjalanan kami dari sekolah minggu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, teman-teman yang mau ikut sekolah minggu di sini nanti bisa komen. Iya. Nah, Kita sekolah minggu bareng-bareng. tapi satu-satu dulu ya. Soalnya kita mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak. Jaga jarak. Nggak boleh demok-demok ya Mas. Iya. Oke. Sebelum kita pergi, akhiri, kita mau memuji nama Tuhan nama lagi. Tuhan lagi. Nyanyi apa Mas Yusuf? Menyewa. Apa? Kurang keras. Oh, dengar dia panggil nama saya. Dengan dia pada Ya. saya. Tapi dia nggak mau bersuara itu gimana Mas? Loh, makanya itu kan saya dengar. Oh, Mas apa dengar? Dengar. Oh, dengar dia panggil nama saya. Ya, dengar dia panggil nama saya. Teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Di sekolah minggu selanjutnya. Di sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, jaga kesehatan, olahraga, tetap di rumah, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Oke? Oke, dadah.